feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah balik lagi di channel aku, Winda Nurmala. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Amin. Nah ini pagi hari rutinitas aku seperti biasa. Ini aku mau masak lauknya Jessie ya, khusus buat Jessie. Jadi menu hari ini jadwalnya ikan gurame sama sayur sawi putih ya teman-teman. Nah untuk ikannya juga nggak dibumbuin macem-macem, cuma pakai garam aja. Terus untuk sayur sawi putihnya bumbu aromatiknya cuma pakai bawang bombay aja. Bawang bombay ditumis, terus seperti biasa ya dikasih air, dan ini lanjut aku mau masukkan sawinya, terus dikasih garam aja, udah kayak gitu doang. Bener-bener menu yang simple dan sehat ya teman-teman. Nah ini kalau siang hari juga biasanya Maria malah pengen makannya yang menunya Jessie ini, jadi kadang tuh kalau siang-siang suka barengan gitu ya. Nah kalau ikannya biasanya aku goreng satu persatu gini ya, jadi biar pas makan itu kayak masih anget gitu ya, soalnya kalau udah dingin tuh kadang kan agak keras juga ya, kurang enak gitu. Kalau ikan tuh emang paling enak dimakannya pas masih anget-anget panas gitu ya. Nah terus selanjutnya ini aku mau blender sawinya, jadi karena Jessie tuh nggak suka tekstur sayur sawi, jadi aku blender aja. Pokoknya yang penting di menu hari ini tuh dia ada masuk sayuran gitu ya, jadi ini tuh nanti bentuknya kayak kuah gitu. Nah kalau dicampurin tuh jadi kayak santan gitu sih kalau aku lihat tuh, kalau apalagi kalau dicampurin ke nasi gitu ya, jadi tuh kayak kuah santan. Warnanya putih. Terus teman-teman untuk alat masaknya, pancinya ini khusus untuk Jessie aku pakai panci kaca karena emang lagi menghindari logam atau bahan-bahan kimia gitu, termasuk tadi chopper atau blendernya itu juga aku pilih yang kaca, dan wadah tempat bekalnya juga pakainya yang kaca juga gitu teman-teman. Oke, jadi ini udah beres bekal Jessie. Nah ini tuh untuk bekal makan siangnya ya. Kalau tadi pagi udah sarapannya tuh nggak aku pakein sayur, jadi keringan gitu. Terus siangnya baru aku masak sayur, soalnya baru sempat masak sayurnya. Oke, seperti biasa teman-teman, kalau jam 12 sampai jam 1 siang aku harus ke tempat terapi Jessie karena di sana Jessie lagi istirahat. Nah untuk terapi kalau pas istirahat siang itu emang harus ditemenin sama orang tuanya karena emang jam istirahat dan jam makan siang juga, jadi terapisnya juga istirahat dan makan siang. Nah ini tuh pas banget hari Jumat ya teman-teman, dan di depan tempat terapinya Jessie itu ada masjid, jadi kedengeran ya khotbah Jumatnya. Nah jadi Jessie kan ambil sesi terapinya itu 8 jam selama sehari ya. Awalnya itu aku pengennya seperti biasa kayak waktu di Medan, pagi sekolah gitu, terus siangnya sesi terapi. Tapi pas aku pindah ke Bandung itu kayak mepet banget bulan Juli, dimana bulan Juli itu udah ada mau masuk sekolah ya, jadi pendaftaran sekolah itu udah pada ditutup ya. Akhirnya ya udah kita pasrah ya, dan kita fokusin Jessie di terapi selama 1 hari 8 jam. Tapi alhamdulillah masya Allah tabarakallah hasilnya tuh sangat memuaskan ya. Selama 6 bulan terapi, akhir-akhir ini tuh perkembangannya bagus banget, alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini aku lanjutin ngevlognya keesokan harinya ya teman-teman. Jadi ini aku lagi jemurin baju, ini juga udah agak siangan gitu. Alhamdulillahnya ini hari libur, jadi ada suami di rumah. Karena kemarin sorenya tiba-tiba Jessie itu demam, jadi aku nggak bisa ngelanjutin vlog ya. Jadi baru aku lanjutin hari ini ya teman-teman. Nah ini jadi kita lagi mau makan batagor ya teman-teman.
Jadi tadi habis keluar terus bungkusin batagornya. Terus ini juga ada minuman kayak cola gitu. Nah karena aku nggak biasa minum cola ya, yang apa sih namanya, yang bersoda gitu. Terus ini Mariam lagi baru banget nyobain, dia tuh ngerasa yang aneh gitu ya minumannya. Tapi tuh ini nggak tahu deh merek apa, soalnya kayak dapat hadiah gitu. Sambil makan batagor sambil ngobrol tipis-tipis ya teman-teman sama suami. Nah di sini tuh Jazzy lagi istirahat ya, tiduran di kamar karena emang lagi nggak enak badan. Jadi ya udah biarin istirahat. Biasanya sih kalau Jazzy nggak enak badan karena emang obatnya juga terbatas ya, kayak nggak boleh obat sirup karena ada manisnya gitu. Meskipun manisnya dari bahan alami itu nggak aku kasih. Biasanya tuh kalau demam aku kasihnya ibuprofen yang tablet gitu. Nah itu kan pahit ya, jadi kayak anaknya tuh pasti nggak mau. Nah aku sih lebih ke banyakin istirahat aja, jadi nggak terlalu ngandelin sama obat gitu. Yang penting anaknya minum cukup, makan, dan juga istirahat. Nah, kalau bunda-bunda di sini gimana nih? Biasanya kalau anak sakit langsung dikasih obat atau biarin anaknya istirahat dulu? Kalau aku sih lebih suka mendingan banyakin istirahat ya daripada kebanyakan minum obat. Jadi nggak langsung buru-buru kasih obat. Oke teman-teman, mumpung aku ada waktu senggang nih, aku mau bukain paket aku dulu. Jadi ini aku order barang dapur yang estetik banget menurut aku. Kira-kira apa ya teman-teman? Nah kalian pasti udah bisa nebak sih ya dari gambarnya di kardus ini. Ini packingnya rapi banget ya, ada double kardus gitu. Nah ini dia teman-teman, spatula set dari Miko, antibakterial, odorless. Oke mari kita unboxing. Di dalamnya ini ada 6-in-1 utensil set. Aku pilih yang warna rose gold kombinasi pink, warna kesukaan aku banget. Jadi ini ada 6 macam alat persutilan gitu ya teman-teman. Dilengkapi dengan rak penyimpanannya atau cantolannya gitu, jadi nggak perlu bingung mau ditaruh di mana ya si sutil-sutil gemes estetik ini, karena udah ada tempat ininya ya, cantolannya gitu. Nah ini aku mau pasangin dulu untuk rak penyimpanannya. Nah di dalam kardusnya juga udah ada kertas petunjuk pemasangan rak ini ya, jadi nggak perlu bingung, dan ini juga pemasangannya gampang banget. Selanjutnya aku mau bukain plastik-plastiknya ini yang ada di sutilnya. Jadi ini bener-bener dibungkus satu persatu ya, sutilnya sama plastik-plastik ini. Nah selain estetik, yang aku suka ini tuh antibakterial, odorless, dan anti jamur loh teman-teman. Untuk silikonnya ini sudah BPA free dan anti bau ya teman-teman, jadi bisa dipastikan makanan kita aman dan bersih. Nah buat yang punya panci-panci yang bagus juga wajib banget ya pakai sutil silikon kayak gini tuh, supaya pancinya juga nggak tergores. Ini juga silikonnya anti lengket, jadi enakan banget digunakannya, dan udah pasti tahan panas hingga 230 derajat. Estetik banget ya teman-teman, ini juga cocok buat kado atau hadiah pernikahan. Oke teman-teman, lanjut, aku mau masak menu makan siang nih. Sekalian mau cobain sutil baru aku. Nah ini aku mau kupas-kupas dulu sayurnya, jadi rencananya aku mau masak sayur lodeh. Nah untuk bahan-bahannya aku pakai labu siam, terus ada kacang panjang dan jagung. Udah sih 3 bahan itu aja. Nah kalau teman-teman hari ini masak apa nih? Kalau belum ada ide boleh banget nih dicontek resep sayur lodeh simple ala aku ya teman-teman. Sebenarnya ini sayur-sayurannya bisa diganti ya sesuai dengan selera masing-masing aja. Soalnya kayak sayur lodeh gini tuh pakai sayuran apa aja tetap sedep ya, tetap enak gitu. Bisa pakai terong, bisa pakai kol, bisa pakai sawi putih, wortel bebas ya, buncis juga bisa. Oke teman-teman, lanjut nih ke perbumbuan. Untuk bumbunya juga aku pakai yang simpel aja nih, ada bawang merah, bawang putih, terus aku kasih cabe. Nah biar cabenya nggak pedes, ini bijinya mau aku buang dulu ya, karena biar Mariam juga bisa makan nih ya teman-teman. Terus ada lengkuas dan daun salam.
Udah itu aja sih untuk bumbu aromatiknya ya teman-teman. Ini aku mau tumis-tumis dulu semua bumbunya yang tadi udah aku iris-iris. Gak lupa dong ditumisnya pakai sutil baru. Oh ya, ini aku baru ingat punya tempe di kulkas, jadi lodehnya mau aku tambahin tempe juga. Nah kalau ada tempenya gini menurut aku jadi makin sedep gitu ya teman-teman. Tempenya aku tumis juga nih sama bumbu-bumbu yang tadi yang aku tumis. Lanjut, aku mau masukin air. Nah, di sini aku kelupaan ada daun salam sama lengkuas yang belum aku masukin ya. Jadi nggak ikut ketumis, tapi nggak apa-apa sih. Aromanya masih keluar ya, meskipun nggak ikut ditumis juga. Di sini aku pakai daun salamnya 2 lembar gitu. Dan untuk lengkuasnya tuh sesuai selera aja sih. Nah ini airnya udah mulai mendidih ya teman-teman. Lanjut aku mau masukin jagungnya dulu. Jadi untuk sayurannya yang agak keras dulu yang aku masukin ya. Dan ini juga jagungnya nggak lama sih, udah langsung mateng gitu ya. Tapi sambil nungguin jagungnya mateng, ini aku masukin juga garam, penyedap, dan gula. Selanjutnya untuk semua sayuran yang lainnya aku masukin. Nah kayak gini teman-teman, udah aku aduk-aduk. Terakhir baru aku masukin santannya. Sebenarnya ini simple banget sih ya bahan-bahannya, dan satset gitu, nggak perlu ulek-ulek juga, semua tuh diiris-iris dan hasilnya ini tuh benar-benar sedep banget teman-teman. Nah ini alhamdulillah sayurnya udah mateng. Ini mau aku pindahin ke mangkok dulu ya. Untuk masak sayur buat aku wajib ya, setiap hari itu harus ada sayuran. Kalau untuk protein, tempe udah paling favorit banget sih, kayak hampir tiap hari juga nggak ada bosennya. Tapi kalau belum ada protein hewani itu berasa ada yang kurang memang ya teman-teman. Kalau aku sih nggak masalah sih, cuma suka kepikiran aja ya buat anak-anak tuh. Nah kali ini aku mau goreng ayam nih teman-teman. Nah kalau tadi untuk sutilnya pas aku bikin sayur pakai sendok sopnya, kali ini untuk goreng ayamnya aku pakai spatula yang berlubang kayak gini ya teman-teman. Nah oke, udah selesai. Aku mau suapin Mariam dulu habis ini. Makasih teman-teman yang udah nemenin aku di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye!